Kita bahas salah satu program yang sedang dibahas terus begitu, itu makan siang gratis. Ini kan pastikan yang kena adalah katakan sektor konsumen. Apakah kita sebagai investor kalau mau masuk kita harus perhatikan nih step-step atau langkah-langkah proses. Kira-kira siapa sih nih yang kebagian proyek kue gitu. Apakah itu hal yang tepat untuk kita lakukan atau sebenarnya ada pertimbangan lain supaya kita dapat cuan di momen ini? Baik, itu boleh gagasannya tuh luar biasa banget, tapi tetap balik lagi nanti kita akan lihat hasil akhirnya tuh gimana. Namanya juga ini kan program, pasti nanti nggak semuanya tuh kebagian kue, tapi harusnya kalau yang dikasih makannya seluruh Indonesia tentu bakalan banyak sih yang kebagian kue. Nah tentu tadi kan pertanyaan Dina adalah kita harus pantau nggak sih kira-kira tender-tendernya ini seperti apa, kira-kira emiten mana aja yang bisa kedapatan tender. Tentu itu harus pertimbangkan juga ya, karena kalau misalnya sebuah emiten mendapatkan tender tersebut, katakanlah susu kan kita tahu ya di bursa saham kita ada Ultra Jaya, terus ada CMRY, ada ICBP juga ada susunya gitu. Cuma susu yang mana nih? Tentunya kalau misalnya salah satu bisa dapat tendernya itu kan akan menambah revenue perusahaan. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin kita masuk ke sektoral gitu ya. Yang paling ditunggu-tunggu adalah yang fokusnya tuh istilahnya deal breaker-nya atau penentu pergerakannya adalah ya kebijakan pemerintah, yaitu sektor energi. Kalau di pemerintahannya Prabowo dan juga Gibran, kira-kira kalau menurut proyeksinya Ciolive, nasibnya seperti apa nih sektor energi? Jadi sebenarnya waktu kampanye waktu itu ya, waktu debat capres juga sempat Pak Prabowo dan juga Mas Gibran itu menyampaikan bahwa mereka masih akan melanjutkan yang namanya tuh swasembada energi. Jadi ada beberapa programnya Pak Jokowi yang akan dilanjutkan seperti hilirisasi nikel, bauksit, dan juga tembaga. Selain itu Pak Prabowo juga memang punya mimpi bahwa energinya tuh akan ke arah energi terbarukan yang dimana ada target mencapai B50 dan rencananya tahun depan itu akan mencapai B40. Jadi kalau misalkan ngomongin B40 dan B50 ini maka Sobat Cuan bisa pantau industri CPO ya. CPO tuh sekarang masih banyak yang PBV-nya di bawah 1 dan rutin bagi dividen juga gitu. Jadi mungkin beberapa saham ada yang udah naiknya cukup kencang belakangan, tapi tinggal dicari-cari aja area support-supportnya. Nah untuk program hilirisasi ini sendiri juga tetap di saham-saham nikel yang ada di TBK, dan selain itu adalah ini yang dilanjutkan adalah terkait dengan MIP, yaitu iuran insentif dari perusahaan batubara yang tidak memenuhi kewajiban penjualan domestik ke perusahaan batubara yang penjualannya ke domestik. Jadi sebenarnya kalau MIP ini yang paling diuntungkan tuh siapa sih? Sebenarnya PTBA. Jadi kan penjelasannya aja iuran atau insentif dari perusahaan batubara yang tidak memenuhi kewajiban penjualan domestik. Jadi ibaratnya perusahaan-perusahaan batubara yang ekspor, yang mereka tidak jual ke domestik, mereka akan membayar iuran. Iurannya ini nantinya untuk ke perusahaan batubara yang penjualannya ke domestik. Karena kan kita tahu ya kalau perusahaan batubara yang jualannya ke domestik itu kan ngikutin harga DMO. Betul. Sedangkan kalau ekspor itu kan cenderung mengikuti harga cuan, makanya mereka cuannya bisa lebih gede kan gitu. Jadi untuk meminimalisir gap ini makanya diadakanlah yang namanya MIP itu sendiri. Oke, itu tadi berkaitan sama sektor energi, kemudian tadi kita juga sudah bahas berkaitan soal makan bergizi gratis yang potensinya kemungkinan besar yang langsung adalah di sektor konsumer begitu ya. Yang satu lagi adalah program berkaitan dengan terpilihnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, berarti potensinya bisa dikatakan tahun depan akan naik nih pajak begitu. Ini kan kayak apa ya, pedang bermata dua begitulah. Oke, pajak naik, pendapatan negara naik, tapi daya beli masyarakat turun. Kira-kira dari program ini yang sudah dipastikan akan dijalankan, apa yang harus diperhatikan oleh pelaku pasar? Memang kalau kita dengarkan belakangan ada potensi tahun depan itu pajak akan naik 1% ya ke angka 12%. Dan ketika kemarin Bu Sri Mulyani diundang juga ke kediamannya Pak Prabowo itu semua langsung kayak oh iya berarti masih nih Menteri Keuangannya. Dan ini kan sebenarnya efeknya selain tadi pajak naik ke 12%, para investor saham rokok juga lumayan cukup dihantui nih. Wah jangan-jangan tahun depan atau 2 tahun lagi pajak rokok juga ikut naik, kan itu juga mengganggu pertumbuhan dari kinerja saham-saham perbankan itu sendiri, saham-saham rokok itu sendiri kan. Nah tentu kalau kita ngomongin terkait dengan pajak ya secara ekonomi namanya pajak kalau dinaikin pasti akan mempengaruhi daya beli. Naik 1% aja itu akan sangat
mempengaruhi daya beli masyarakat. Apalagi kalau tidak salah tahun depan Tapera juga kan mau diberlakukan, ada potongan iuran-iuran lain. Pada akhirnya apa? Ketika pendapatan masyarakat misalnya dia nggak naik atau naiknya sebenarnya cuma 2% maksimum 3%, tapi pajaknya naik, iurannya naik, tentu masyarakatnya jadi bisa belanjain apa lagi, udah nggak ada lagi kan uang yang bisa dibelanjain, akhirnya ujung-ujungnya makan tabungan. Kalau tabungan udah habis, ujung-ujungnya ya nahan konsumsi atau malah ngambil utang gitu. Nah, tapi kalau misalkan bila pajaknya diturunkan atau ada insentif, maka daya beli bisa naik. Insentif itu kan misalnya kayak tadi ya Pak Hashim ada bilang, ada wacana Pak Prabowo itu akan menghilangkan pajak properti 16% yang ditujukan katanya untuk kelas menengah, biar kelas menengahnya nggak babak belur. Tapi permasalahannya adalah seberapa banyak sih kelas menengah kita yang udah siap beli rumah gitu. Apakah bisakah ambil kebijakannya daripada gratisin pajak properti, kalau nggak pajak kitanya aja nggak usah naik jadi ke 12% gitu kan. Oke, nah yang namanya pasar saham itu tentunya tempat transaksi jual beli saham perusahaan. Apa yang membuat investor itu akan menjual dan membeli? Tentunya investor akan cenderung menjual kalau mereka berekspektasi pendapatan banyak perusahaan itu akan mengalami penurunan. Karena kan investor itu kan mereka kan ekspektasi ya, berpikir ke depan. Jadi kalau kita ngomongin laporan keuangan tuh udah yang lalu. Apa yang dilakukan investor saat ini itu karena mereka melihat apa yang akan terjadi 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Jadi kalau misalkan nanti udah benar-benar ada wacana pajak yang akan dinaikkan, ada potensi justru pasar sahamnya itu akan terkoreksi. Karena ekspektasi pelaku pasar adalah pendapatan para perusahaan ini bisa aja mengalami penurunan gitu. Jadi nanti tergantung sama stimulus apa yang bisa diberikan oleh pemerintah kita. Oke.